Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ramadan para muda, mari pagi ini kita awali hari dengan mendengarkan dialog Islam Ramah para muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 104,7 Rama FM Bandung, 104,1 Rama FM Sukabumi, 99 FM Erlangga Sukabumi, dan 937 Para Muda Radio Bandung. Sahabat Islam Para Muda, alhamdulillah ya, kembali lagi kita berjumpa dalam kebersamaan kita di Dialog Islam Rama Para Muda. Saya Gilang Rama Satriadi. Insya Allah tentunya sampai dengan menjelang pukul 6 nanti akan kembali mendampingi narasumber kita bersama Bapak Ustadz Asep Rohidin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana Pak Ustadz kabar di pagi hari ini? Alhamdulillah, Gilang gimana juga sehat ya? Alhamdulillah sehat juga Ustadz. Dan tentunya seperti biasa juga sahabat yang selama para muda, di kesempatan pagi hari ini kita akan isi juga dengan menyimak tausiah singkat yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz. Nah, untuk pagi hari ini Pak Ustadz akan membahas tema tentang apa tausiahnya? Ya, sholat khusyuk. Sholat khusyuk. Sahabat yang selama para muda, untuk selanjutnya tentunya untuk mengawali kebersamaan kita pagi hari ini, kita persilahkan juga kepada Pak Ustadz untuk mengawali dengan doa. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, sebagai serama para muda FM yang Allah muliakan, sungguh kita amat bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Dari tidur nyenyak kita dibangunkan dan kembali kita bisa bernapas. Terlebih kita amat sangat bersyukur kita masih bisa beraktivitas ya. Sementara saudara kita yang lain, negara yang lain, aktivitas mereka sudah dibatasi. Alhamdulillah, terlebih amat bersyukur lagi. Alhamdulillah, Allah memperkenankan kita untuk bisa kembali bersua di udara di program Dialis Rama Para Muda FM Bandung. Musibah yang menimpa kita, umat kita, dan seluruh negeri dan bangsa kita ini dipulihkan kembali, mudah-mudahan menimbulkan hikmah yang banyak. Orang untuk bisa kembali kepada Allah Azza wa Jalla, bertobat-taubat nasuha, berperilaku lebih baik lagi sesuai dengan apa yang Allah kehendaki sebagai zat pencipta alam semesta ini. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamla ilaha illa anta ya Hanan ya Manan ya Badi'as samawati wal ardi jal jalal ikram. Allahumma rabban nas azibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. As'allahal azim rabbal arsyil azim ayusyahum. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunana aidah li awalina wa akhirin wa ayatan minka warjukna wa anta khairul raziqin. Amin ya rabbal alamin. Rama FM Bandung. Salat khusyuk. Tema ini nyambung dengan tema hari kemarin kita sampaikan pada Anda, mencari ketenangan hati. Mujuk pada Al-Quran surah Al-Baqarah, masih ingat Anda 152. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Baqarah 153 dan juga
di 152 dua ayat ini. Fazkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Saya ulas sedikit ya. Fazkuruni azkurkum, karena itu ingatlah kalian semua kepadaku, pada Allah Azza wa Jalla. Azkurkum, niscaya aku pun akan ingat kepada kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah kalian semua kepadaku, wala takfurun, dan janganlah kalian kufur. Ayat ini jelas ya, memberikan solusi pada kita ketika kita ingin diingat oleh Allah. Kita ingin diperhatikan oleh Allah Azza wa Jalla. Semua keinginan kita ingin dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka caranya adalah dengan cara fazkuruni. Ya, pertama banyak ingat pada Allah, zikir pada Allah. Kemudian washkurli, dan banyak bersyukur. Nah, salah satu di antara bentuk zikir ini adalah sholat. Ya, Al-Baqarah 253, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang beriman, mohonlah kalian perlindungan pada Allah. Ketika kita menghadapi berbagai macam kesulitan, kita banyak keinginan, pagi musibah sedang merebah seperti ini, ista'inu, mohonlah pertolongan pada Allah. Dengan apakah itu? Dengan dua cara. Pertama, bis-sabri dan sabar. Ini telah kita bahas kemarin tuntas ya. Was-sholati, dan sholat. Nah, ini yang kita bahas sekarang. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah selalu menyertai orang-orang yang sabar. Was-sholati, kita garis bawahi. Jadi mau ketika kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, dibebaskan berbagai macam bahaya dan bencana, apa yang kita lakukan? Sabar dan sholat. Itu kuncinya. Nah, mungkin di antara kita pun banyak yang mengatakan ya tentang sholat ini nggak usah khawatir. Ya, kita pun sudah bisa melakukan sholat, tapi kenapa? Nah, ini permasalahannya. Sholat yang telah kita lakukan itu tidak sanggup menjadikan ya, bebas dari berbagai macam musibah. Bahkan sebaliknya. Tentu saja hal ini jangan salahkan sholatnya. Itu yang saya garis bawahi. Kenapa? Dalam Al-Quran di dua tempat saya temukan surah Al-Ma'un surah 107 ayat 4-6. Ya, kemudian An-Nisa surah 4 ayat 142. Bahkan ada satu lagi di Al-Quran surah Al-Mudassir surah 74 ayat 42 dan 43. Di dalam ayat ini, ketiga ayat ini, semua banyak yang orang yang melakukan sholat. Tapi sholatnya jangankan dia mendapatkan pertolongan dari Allah. Ya, jauh untuk mendapatkan hati yang tenang. Malah sebaliknya, dengan sholatnya Allah mengazab mereka. Tuh, jadi saya katakan tadi, ya, janji Allah tadi, dengan banyak zikir pada Allah, maka Allah akan ingat pada kita. Kan ayat yang lain, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ya, ingatlah hanya dengan zikir pada Allah, hati kalian akan tenang. Termasuk di kita di sholat. Kenapa? Sholat yang kita lakukan selama ini belum menjadikan hati tenang. Nah, ini masalahnya. Kita lihat ya, Al-Ma'un 107 ayat 4 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim fawailul lil musallin. Maka kecelakaanlah atau bimana neraka welah bagi mereka yang suka mengerjakan sholat. Coba, suka sholat diancam dan neraka wel. Apa sholat yang salah? Bukan, oknum yang salah. Allazina hum an sholatihim sahun. Ya, ini mereka orang-orang yang di dalam sholatnya mereka selalu sahun. Tuh, ya, sholatnya sahun, lalai, entah lalai waktunya, lalai ketika sholat, malawung dan seterusnya. Alladzina hum yura'un. Mereka orang-orang yang yura'un, ya, berbuat ria. Artinya ketika dia sholat bukan lillahi, karena Allah semata, tapi lin nafsihi, lin nasi, ingin membanggakan dirinya atau ingin dilihat orang lain. Nah, detailnya di An-Nisa ya 142, seperti orang munafik. Innal munafiqina khadi'un Allah wa huwa khadi'um. Sesungguhnya mereka orang-orang munafik, mereka menipu Allah. Dan Allah pun balik menipu kepada mereka. Dengan cara apa mereka menipu kepada Allah? Ya, di antaranya wa iza qamu ila sholati qamu kusal. Ketika mereka berdiri untuk melakukan sholat, sholat. Tetapi qamu kusal, sholatnya kusal-kusal. Temuin kusal-kusal bahasa Sunda dari bahasa Al-Quran awalnya. Artinya dengan penuh rasa berat. Kaulah mungkin tidak, ya, karena
ada orang di sekitarnya, mereka nggak akan sholat. Kenapa aku salah? Yura'unan nas, karena mereka berharap bukan lillahi ta'ala, tapi ingin dipuji oleh orang lain, dilihat oleh orang lain bahwa dia muslim taat. Tapi Allah Maha tahu, wala yazkurunallaha illa qalila. Hakikatnya mereka itu tidak pernah ingat kepada Allah kecuali hanya sedikit saja. Tuh, jangan salahkan sholatnya. Bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Wah, ini silakan 12 ya. Al-Mudaththir surah 74 ayat 42 43. Masalah kakum fi sakor. Apakah yang memasukkan kalian ke dalam neraka sakor? Ini pertanyaan Allah kepada para ahli neraka sakor nanti. Qalu, apa jawab mereka penghuni neraka sakor itu? Lam naku minal musallin. Ya, lam naku minal musallin. Jawaban mereka, kami dulu tidak pernah melaksanakan sholat. Kami tidak termasuk orang yang mendirikan sholat. Nauzubillah. Nah, lantas sholat yang bagaimanakah? Nah, ini kita sampai pada masalah inti ya, yang bisa menjadikan hati kita tenang menghadapi berbagai macam permasalahan, persoalan. Insya Allah kita akan tetap diberikan ketenangan. Sholat yang akan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah. Sholat yang akan mampu menjawab segala persoalan. Nah, dan melakukan ketemukan ada satu istilah yang luar biasa ya. Ini sholat yang dilakukan dengan penuh kekhusyuan. Al-Baqarah ya, surah 2 ayat 45-46. Itu jawabannya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'ala khashiin. Dan mohonlah pertolongan pada Allah dengan sabar dan mengerjakan sholat. Sesungguhnya demikian itu amat sangat berat kecuali bagi mereka orang-orang yang khusyuk. Jawaban kedua di Al-Mu'minun surah 23. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun, sungguh berbahagialah mereka orang-orang yang beriman. Siapakah mereka? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, mereka yang selalu khusyuk dalam sholatnya. Nah, pertanyaan selanjutnya, sudahkah kita melaksanakan sholat dengan penuh kekhusyuan? Nah, tak saya jawab deh. Terus terang kita akui, wallahu alam dengan Anda, apakah selama kita hidup selama ini ribuan kali sholat yang Anda kerjakan, pernahkah Anda sekali saja, saya katakan sekali saja, dari mulai ruku, terus dari mulai takbiratul ihram, ruku, sujud, terus semuanya berhasil Anda lakukan dengan penuh kekhusyuan? Sok pengjawab gendah. Allahu Akbar. Makanya Allah katakan lakabiratun illa 'ala khashiin. Tidak mudah memang untuk bisa khusyuk itu. Itu amat sangat berat kecuali bagi mereka yang benar-benar khusyuk. Nah, siapakah yang khusyuk itu? Nah, di ayat berikutnya Allah beritahu pada kita. Ya, orang yang khusyuk dalam sholatnya itu adalah mereka yang alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ada dua di sini. Ya, dua-duanya semua mengacu pada keimanan. yakni mereka orang-orang yang meyakini, yazunnun, dengan mantap keyakinannya bahwa sesungguhnya annahum, mereka itu mulaqu rabbihim, mereka akan menemui Tuhannya, Allah Rabbul Alamin. Wa annahum ilaihi raji'un, dan bahwa mereka yakin akhirnya akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Hidup ini hanya sementara. Mereka yakin betul esok atau lusa. Bukan karena corona saja kematian itu. Kematian itu takdir Allah. Ya, kematian itu takdir Allah. Banyak orang yang tidak terkena virus corona mati, bahkan lebih banyak jumlahnya. Tiap hari, tiap jam, menit, detik kematian itu terjadi. Nah, orang yang khusyuk itu orang yang takut dengan hal tersebut terjadi sebelum dia betul-betul menjadi hamba Allah yang benar-benar serius beriman, beribadah pada Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian kita lanjutkan bagaimanakah caranya supaya kita bisa khusyuk dalam sholat. Nah, ini panjang nih penjelasannya. Banyak buku, banyak kitab yang mengungkap tentang itu, tapi itu terang saja. Secara teoritis memang ya, relatif mudah kita sampaikan. Termasuk saat ini pada Anda. Tetapi ketika kita langsung praktek, Allahu Akbar, sulitnya itu. Demikian mudah-mudahan dengan sering dibahas seperti ini, mudah-mudahan sepanjang hidup kita, ya, kita semua bisa merasakan nikmatnya sholat khusyuk. Saya gambarkan bagaimana nikmatnya orang yang sudah sholat khusyuk. Rasulullah SAW ketika beliau bangun malam, kata Aisyah radhiyallahu anha,
Beliau bangun min jawfil pertengahan malam. Beliau mengambil air wudu dan tidak banyak menumpahkan air, tapi sempurna wudunya. Terus menghadap ke arah kiblat, mengangkat kiblat belah tangannya dan bertakbir Allahu Akbar. Kata istri beliau Zaujin Nabi SAW Aisyah, dan beliau bercerita begitu tangannya diangkat, takbiratul ihram, terdengar suara takbir yang penuh dengan kehusuan Allahu Akbar. Aku melihat di dua kelopak mata beliau yang mulia bercucuran air matanya. Aku lama memperhatikan Rasulullah SAW berdiri sholat malam itu sampai aku tertidur. Aku pun bangun. Aku Rasul masih berdiri sholat. Begitu seterusnya. Lama sekali sholat Nabi SAW. Ketika beliau ruku, aku lihat lamanya hampir sama dan berdirinya. Semakin keras tangisannya. Ketika sujud hampir lama, dengan hampir sama lama dan ruku dan tangisannya Allahu Akbar. Kata beliau, seumpama air yang mendidih dalam bencana, nangis sejadi-jadinya. Baru beliau selesai sholat ketika menjelang akhir malam. Min jawfilil ila akhiril. Setengah malam beliau lakukan hanya untuk menghadap kepada Allah SWT. Aku lihat kaki beliau pagi-pagi bengkak-bengkak. Aku nanya Rasulullah, lima tasnau haza, apa yang kau inginkan dari Allah? Bukankah kau telah dijanjikan Allah diampuni dosa-dosamu, surga terbuka bagimu? Apa jawaban beliau? Justru karena itu aku ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur. Aku malu pada Allah. Abdan syakur, aku si hamba yang bersyukur. Subhanallah. Itulah gambaran hamba Allah yang sudah khusus sholatnya. Dunia ini terasa kecil, nggak ada artinya apa-apa. Tidak ada perjumpaan yang paling sangat diidamkan kecuali sholat menghadap Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kenikmatan hati yang luar biasa ketika sedang bertakarub pada Allah. Nah, pertanyaan, bisakah kita seperti itu? Insya Allah kita harus besar hati, ya. Insya Allah. Nah, apa yang kita lakukan? Ada 3 hal. Ini globalnya. Yang pertama, perhatikan kehusuan ini sejak qoblas sholat, sebelum sholat. Yang kedua, baru kita bicara khusyuk inda sholat, ketika sholat. Yang ketiga, ba'da sholat. Ya, mas saya poin-poinnya dulu ya, karena waktunya terbatas ini ya. Jadi 3 hal yang mesti kita lakukan. Perhatikan qoblas sholat, inda sholat, ba'da sholat. Ya, satu aja ya. Qoblas sholat, Rasul menyatakan yang pertama Anda boleh catat, sempurnakanlah wudhu. Basbikil wudhu. Pertanyaannya, kenapa kita harus menyempurnakan wudhu? Ketahuilah, wudhu itu kuncinya sholat. La sholat liman wala wudhu Allah. Tidak ada sholatnya bagi orang yang tidak berwudhu, atau dia wudhu tapi nggak sempurna. Anda masih ingat saya sampaikan kepada Anda riwayat seorang sahabat yang sholat. Usai sholat, ayo idas sholat. Rasul memerintahkan untuk mengulangi sholatnya berkali-kali. Boleh nanya Rasul, apa yang terjadi dengan diriku? Lihat tuh kakimu, ternyata ada sekira sebesar uang dirham yang kering yang tidak terbasuh dengan air. Ya, wudhu itu harus benar-benar sempurna. Subhanallah, luar biasa, Masya Allah. Wudhu sempurna ini ternyata terasa benar sang dampaknya untuk kesehatan kita. Perlindungan diri yang luar biasa. Fasbikil wudhu, sempurnakan wudhu. Maka dan wudhu sempurna, insya Allah kita akan terjaga kebersihan kesehatan kita. Bahkan insya Allah berbagai macam virus pun tidak akan terkena oleh kita. Betapa tidak, 1 kali wudhu kita mencuci tangan 3 kali dengan di sela-sela jarinya. Kemudian summa tamadmadu wastansyak wastansara, berkumur-kumur dengan memasukkan air ke dalam hidung, dihembuskan kembali di selama 3 kali. Subhanallah. Ini akan menjadikan ya alat pencernaan kita yang hidung bersih selalu terjaga. 5 kali bayangkan Anda. Pagi-pagi, subuh, kemudian selang istirahat kerja, duhur, pulang kerja, asar, sampai mau tidur, maghrib, isya pun. Bangun tidur lagi, dibasuh diulang. Dari ujung rambut sampai ujung kaki semua dibasuh benar. Hikmah dari wudhu itu. Ya, yang sempurna wudhunya. Ya. Baik, saya kira itu aja dulu sementara, karena waktu terbatas. Besok kita lanjut. Ikuti terus dari sejak pukul 4 Anda ikutinya, biar mendapatkan tausiah singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah menganugerahkan pada kita sholat yang khusyuk hingga hati kita akan menjadi tenang walaupun menghadapi berbagai macam masalah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin.